Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar ikhwah semua? Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Rifqan bil Qawarir Nasaih lil Azwaj. Ini yang menulis dan menyusunnya ialah Amatullah binti Abdul Muthalib. Beliau adalah Musyrifah Al-Mutandiyat An-Nisaiyah Bimauqi Maktab Al-Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Jadi beliau salah satu pendiri forum perempuan situs perpustakaan Masjid Nabawi. Ini kita akan langsung melewati bab mukadimahnya, kita langsung masuk ke isinya. Di sini yang pertama dia akan membahas tentang bagaimana seorang laki-laki itu memilih pasangan hidupnya. Yang pertama, dia harus melihat dari agamanya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Al-Baqarah ayat 221, yang mana artinya, dan janganlah kalian menikahi orang-orang musyrik sampai mereka itu beriman, karena sesungguhnya seorang budak perempuan beriman itu lebih baik daripada seorang musyrik yang merdeka, meskipun perempuan itu membuat kalian terpesona. Kemudian ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat 28, wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibun lit-thayyibat, dan perempuan-perempuan yang baik itu pasangannya ialah laki-laki yang baik pula, dan juga laki-laki yang baik pasangannya juga ialah perempuan yang baik pula. Kemudian ada hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menyarankan bagaimana kita memilih perempuan. Kemudian setelah beliau menyarankan, beliau mengatakan fasfar bidzatid taribat yadak. Rasulullah bersabda, qala tunkahul mar'atu li arba'in, lima liha wa lihasabiha wal jamaliha walidiniha fasfar bidzatid taribat yadak. Rasulullah SAW bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena nasabnya, kemudian yang ketiga karena kecantikannya, kemudian yang keempat karena agamanya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, maka pilihlah yang beragama, fasfar bizatiddin, maka kamu akan beruntung. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah. Sesungguhnya dunia itu ialah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia ialah perempuan yang solehah. Dan di sini Amatullah binti Abdul Muthalib mengatakan bahwa sesungguhnya kalau pemikiran manusia itu lebih jernih, lebih terang, maka dia akan memilih perempuan yang solehah, karena sesungguhnya wanita yang akan menjadi istrinya itu dia akan menemaninya selama sepanjang hidupnya. Kemudian perempuan itu yang akan mendidik anak-anaknya dan juga akan menjaga agamanya dan juga akan menjaga amanah-amanah yang akan diberikan. Maka tidak pantas orang yang menjadi pendampingmu atau menjadi istrimu selama kamu hidup itu orang yang agamanya tidak kuat dan akhlaknya tidak bagus. Kemudian yang kedua, kriteria perempuan yang harus kita pilih untuk menikah ialah antakuna wadudan waludan, seorang yang rahimnya subur kemudian penyayang. Dari mana kita mengetahui? Tentunya kita mengetahuinya dari keluarganya. Bagaimana ibunya mempunyai anak yang banyak, atau kakaknya mempunyai anak yang banyak, atau adiknya mempunyai anak yang banyak, dan atau kita lihat dari ibunya bagaimana dia menyayangi anak-anaknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu faqala inni asabtu mur'atan zata hasabin wa mansibin illa annaha la talidu afa atazawwajuha
fanahu thumma atahu athaniyah fanahu thumma atahu athalitha fanahu faqala tazawwajul waluda al-wadud fa inni mukathirun bikum. Yang artinya, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW kemudian berkata, aku mendapati seorang perempuan yang terpandang dan mempunyai kedudukan yang baik, hanya saja ia tidak bisa melahirkan, dalam kurung mandul. Kemudian dia mengatakan, bolehkah aku menikahinya? Kemudian Rasulullah SAW melarangnya. Laki-laki tersebut datang untuk kedua kalinya dan Rasulullah SAW tetap melarangnya. Kemudian laki-laki tersebut datang untuk ketiga kalinya dan Rasulullah SAW pun tetap melarangnya. Rasulullah SAW bersabda, nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, karena aku bangga umatku lebih banyak dari umat terdahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, nomor hadis 3175. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairun nisaikum al-wadudu al-waludu al-muatiyatu al-muasiyatu idza taqayyana Allah. Yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik wanita di antara kalian adalah yang penyayang, memberikan keturunan, yang taat, yang suka membantu suaminya jika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Amatullah binti Abdul Muthalib mengatakan bahwa beliau mewasiatkan kepada semua laki-laki pemuda yang ingin menikah untuk menikahi perempuan yang penyayang dan juga banyak dan juga subur, karena itu sesuai dengan kemauan Nabi SAW, yang mana Nabi menginginkan banyak umatnya terhadap orang-orang terdahulu. Kemudian kriteria yang ketiga bagi orang yang memilih istri ialah al-jamal wa husnul mazhar. Maksudnya kecantikan dan juga indah dipandang. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, qala Nabi SAW lirajulin tazawwaja imra'atan minal ansar, hal nazarta ilaiha fa inna fi uyunil ansar syai'an. Yang artinya bahwa Rasulullah SAW berkata kepada orang yang ingin menikah dari orang Ansar, dia mengatakan, apakah sudah melihat perempuan itu? Karena sesungguhnya ada sesuatu di mata orang-orang Ansar. Kemudian Rasulullah SAW ditanya sesuai dengan hadis, qila li Rasulullah SAW, ayun nisa'in khairun? Qala allati tasurruhu idza nazara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Yang artinya Rasulullah SAW ditanya, siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab, yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, taat jika diperintah suaminya, dan tidak menyelisihi suami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan di sini Amatullah binti Abdul Muthalib mengatakan bahwa kecantikan perempuan itu tergantung dengan orang melihatnya. Kadang orang melihatnya cantik tapi keluarga laki-laki tidak melihatnya cantik, dan kadang keluarga laki-laki melihatnya cantik tapi laki-lakinya tidak melihatnya cantik. Maka dari sini dia menyaratkan bahwa yang melihat langsung atau menazar langsung ialah laki-laki yang ingin menikahinya. Kemudian dia mengatakan juga yang kedua, bahwa kecantikan perempuan itu bukan dari wajahnya, dari parasnya, tetapi dari mata laki-laki itu melihat. Dan juga saran dari Amatullah binti Abdul Muthalib, dia mengatakan ketika mengkhitbah, maka kita yang pertama melihat dulu kecantikannya sebelum melihat agamanya. Karena kalau kita melihat agamanya dulu kemudian melihat kecantikannya, maka boleh jadi dan kita tidak menginginkan perempuan itu, maka kita akan menolak dua. Yang pertama, kita akan menolak agamanya dan juga menolak kecantikannya. Namun kalau kita melihat kecantikannya dulu
sebelum melihat agamanya, kemudian kita tidak menginginkan perempuan itu, maka kita hanya menolak kecantikannya dan tidak menolak agamanya. Kemudian kriteria yang keempat adalah perempuan yang kita pilih ialah masih gadis atau masih perawan. Ini khusus bagi laki-laki yang masih perjaka. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, an Jabir an Rasulullah SAW qala tazawwajta qultu na'am qala bikran am sayyiban qultu bal sayyiban qala afala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka wa fi riwayatin ma laka walil azara wali'abiha fa awsa Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabirun binikahil bikir wa kana syaban lam yatazawwaj, yang artinya dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda kepadanya, engkau sudah menikah? Jabir menjawab, ya sudah. Beliau bertanya lagi, dengan gadis atau janda? Kemudian Jabir menjawab, dengan janda. Beliau pun bersabda, mengapa engkau tidak menikahi gadis sehingga engkau bisa mencumbunya dan dia pun bisa mencumbuimu? Tetapi bagi laki-laki yang sudah menikah atau bagi orang tua yang sudah tua dan ingin menikah, maka di sini Rasulullah SAW belum mewasiatkan untuk menikahi wanita yang masih perawan. Kemudian kriteria yang kelima ialah kemudahan untuk menikah pada perempuan itu dan juga kemudahan untuk memberi nafkah kepada perempuan itu. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, qala khairun nikahi aisaruhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, nomor hadis 1808. Kemudian disahihkan oleh Al-Albani dan juga Abi Dawud. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik wanita adalah yang paling mudah. Kemudian hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, qala inna min yumnil mar'ati taysira khidbatiha wa taysira sadaqiha wa taysira rahimaha. Yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk keberkahan seorang wanita adalah mudah dipinang, mudah maharnya, dan mudah rahimnya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang setelahnya, kriteria perempuan yang dinikahi ialah yang sudah kita nazar, an yakhtar al-mar'a allati nazara ilaiha, sesuai dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anil Mughirah bin Syu'bah qala khatabtu mur'atan ala ahdi Rasulullah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam anazarta ilaiha qultu la qala fanzur ilaiha fa innahu ajdaru an yu'dam bainakuma. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, nomor hadis 3183, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nomor hadis 1856, dan disahihkan oleh Al-Albani dan juga Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah bahwa dia berkata, aku meminang seorang perempuan pada masa Rasulullah SAW. Maka dia berkata, apakah kamu telah melihatnya? Dia berkata, tidak. Dia berkata, Rasulullah bersabda, lihatlah dia, sesungguhnya hal itu lebih layak untuk memperlanggeng pernikahan kalian berdua. Yang artinya, dari Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika salah seorang dari kamu meminang seorang wanita, maka bila ia bisa melihat sesuatu daripadanya yang dapat mendorong untuk menikahinya, hendaklah ia melakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka dari sini Amatullah bin Al-Khattab mengatakan bahwa bagian dari sunnah seorang laki-laki untuk melihat perempuan yang akan dia nikahi, agar itu bisa menambah keinginan dia untuk menikah dan juga bisa memperlanggeng pernikahan mereka. Ada ulama berbeda pendapat, sementara jumhur ulama mengatakan bahwa seorang untuk melihat orang yang dipinangnya, perempuan yang dipinangnya, maka dia cukup melihat wajahnya, wajah perempuan itu, dan juga kafainya,
telapak tangannya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Auza'i, dia mengatakan bahwa boleh melihat apa yang melebihi dari wajah dan juga tangannya. Maksudnya apa yang kelihatannya biasa kelihatan. Contohnya seperti al-kaffain, tangannya, telapak tangannya, kemudian dari wajahnya, kemudian rambutnya, kemudian unuknya maksudnya, kemudian unuknya, lehernya, kemudian di atas dada, bukan bawah ya, tapi di atas dada bisa dilihat. Kemudian atraful yadain, ujung-ujung tangannya, kemudian qadamain, kakinya yang biasanya kelihatan. Wa hadzal nazar alladhi ubiha qabla al-aqdi lil haja wal maslahah. Kemudian untuk melihat pandangan ini dibolehkan ketika sebelum akad dan juga karena ada niat untuk menikah, ada maslahah untuk melihat bagian itu. Kemudian syarat yang kedua untuk nazar, tidak boleh adanya khulwah, maksudnya tidak boleh dia dan yang akan dipinang itu berada dalam lingkungan yang sepi, ruangan yang sepi, tidak ada orang, tidak ada mahramnya. Sebagaimana dengan hadis Rasulullah SAW, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitan salisuhuma. Tidak boleh dua orang bil khulwah, dua orang sendirian tanpa ada mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiganya ialah syaitan. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, seorang yang menkhitbah itu harus mempunyai niat untuk menikah. Jadi kalau dia tidak mempunyai niat menikah, maka melihat itu dia menjadi haram. Namun kalau dia ingin niat untuk menkhitbah, menikah, maka ketika dia melihat itu bukan menjadi haram tapi menjadi mubah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.